Oke guys, jumpa lagi di channel Bisnis Online ala Sirtiman. Kali ini akan membahas tentang channel Jacksepticeye. Ini adalah channel besar ya, dengan 30 jutaan subscriber. Dan dia udah menegaskan akan pensiun dari YouTube. Nah di sini eh, Sirtiman cerita sebelumnya ya, kenal Jacksepticeye ini saat anaknya Sirtiman ini nonton ya YouTube ya tentang game gitu ya, karena Jacksepticeye ini dia isi kontennya ini game, dia jadi lagi main game kocak-kocakan seperti itu, segala dicoba, jadi nggak cuma ya pokoknya buat fun gitu ya, nonton dia itu fun banget, dia teriak suara khasnya ya, sampai Spiderman juga sebenarnya ya seneng gitu. Jadi game ini jadi apa ya, jadi hiburan yang benar-benar maksimal gitu. Nah di sini sejalan dengan waktu ya, jadi ceritanya ini Jack ini awalnya ini merasakan kalau ya dia seneng mau menghibur orang ya lewat channel dia main game, orang seneng dan orang respons, orang istilahnya happy, dia juga subscribernya nambah terus. Dan ini kayak dulu ini kayak cocok gitu, jadi kayak YouTube ini sama dia ini benar-benar cocok gitu ya, jadinya apa yang dia lakukan ini benar-benar melesat ya, maju melesat besar seperti itu. Nah tiba-tiba ya zamannya berubah dan YouTube ini berganti algoritma, berganti pokoknya, berganti ya macam-macam ya, aturan-aturan kebijakan dan lain-lain. Nah di sini si Jacksepticeye ini mulai mulai merasa apa ya, merasa jadi kurang ngeblend gitu ya, nggak, susah ngeblend, jadi dia susah ngeblend, dia udah ngikutin algoritma, dia bikin konten yang macem-macem ya, tentang reaksi, tentang ya aneh-aneh, jadinya game yang funnya dulu jadi istilahnya dikurangin, dia ngejar nyocokin terus ya, berusaha untuk nyocokin sama algoritma. Dan ini, hal ini tuh nggak mudah gitu, dia sampai istilahnya tertekan dan stres gitu dia ya, mungkin karena permainannya besar ya, dia subscribernya besar, jadi emang ya namanya orang itu ya harus karena dia ini jadi istilahnya jadi YouTuber besar, jadi harus benar-benar apa sih, harus benar-benar bagus gitu, harus benar-benar ya apa yang lagi sekarang ini ada ya, dulu ya, nah, dulu ya, dia dulu ini dia harus selalu ini ya menjadi teladan gitu, dan di sini dia ngejar ngejar hal seperti itu bikin dia jadi benar-benar stres ya, dia sampai terapi, dia sampai ya pokoknya bingung mau ngapain aja gitu. Kalau untuk masalah duit sih ya dia kontennya selalu banyak ya, selalu banyak viewer, subscribernya nambah terus gitu. Meskipun kontennya juga sebenarnya yang dia sendiri juga nggak tahu dan kurang suka, terutama yang konten-konten yang mengikuti algoritma ini, jadinya ya jadi dia benar-benar udah kayak kehilangan arah ya, udah kayak kehilangan arah, duit di sini nih sama sekali nggak ada artinya gitu ya, meskipun ya istilahnya dunia ini suka sama dia, tapi dia nih merasa belum cukup ya sebenarnya. Kalau Sirtiman ngelihat dia ini merasakan kalau kayak dipaksa gitu ya, kayak dipaksa melakukan apa yang YouTube, arahnya YouTube mau gitu. Nah di sini sebenarnya dia nih kesulitan, dan dia juga mencoba segala cara, semakin banyak dicoba semakin dia menjauh dari apa yang dia istilahnya mungkin ya boleh dibilang moodnya ya, jadinya ya ya bertahun-tahun akhirnya ya, ya meledak gitu. Dia ya dia bilang kayak ibaratnya patung ya, kalau ditimpukin terus ya mungkin patung ini ya tetap patung gitu, kuat, cuma kalau udah terlalu lama akhirnya patung itu retak katanya. Nah di situ dia perumpamannya seperti itu, dan saat retak ini
itu akan sulit untuk ya istilahnya utuh kembali. Nah, dia sebenarnya orang yang istilahnya ya mencoba untuk mencoba untuk membangun kembali ya, rebuild jati dirinya gitu. Dan ini pun ya tidak mudah ya, apalagi saat kejadian katanya orang tuanya ya ayahnya ini meninggal. Ya, ya istilahnya ada hater ya, ada yang suka, cuma ada juga hater, yang namanya orang populer pasti ada hater gitu. Yang istilahnya bilang ayahnya tuh apa sih, sekarang kebakar di neraka seperti itulah. Dan ya ini ungkapan seperti ini eh, menjatuhkan mentalnya dia itu, meskipun dia sendiri udah bilang sama YouTube ya agar ya pokoknya semua konten negatif di channel dia ini minta difilter, mau gimana caranya deh biar ya, dia meringankan inilah, soalnya orang tuanya habis meninggal gitu. Dan itu aja nggak cukup ya, ternyata di channelnya dia difilter, cuma di channel lain malah jadi kayak meme gitu, jadi kayak ya, ini menjatuhkan mentalnya dia ya. Ya sebenarnya sampai sekarang pun channelnya juga masih masih upload ya, masih upload gitu. Cuma ya 1 bulan terakhir ini masih upload ya. Ya cuma kita lihat ya, kalau sekarang ini dia uploadnya game-gamenya tuh game-game yang trending ya, yang kalau dulu kan dia yang kocak-kocak, pokoknya apa yang lucu-lucu. Kalau sekarang ini game-game petualangan yang serius-serius, sebenarnya apa ya? Kalau Sirman emang lihat dari dulu sama sekarang nih nggak cocok game kayak gini gitu. Dia tuh cocoknya mungkin game kayak yang ringan-ringan, yang ya karakternya yang nggak terlalu apa 3D, nggak terlalu hidup, animasinya yang kocak-kocak seperti itu. Ini sebenarnya ya sebenarnya ya dia nih cocoknya di situ. Cuma kalau main Elder Ring gini yang petualangan yang ala Lord of the Ring ya, ini sebenarnya ini terlalu serius banget gitu. Cuma ya karena dia ya mungkin mau ngelakuin sesuatu yang beda ya, mau ngerubah format, ngerubah sikon, ngerubah suasana. Jadi akhirnya ya coba itu. Pokoknya dia banyak coba cara, dia coba ya, pokoknya bikin konten yang ya gimana deh, entah itu podcast, entah itu pokoknya macam-macam ya. Dia coba cara gimana caranya biar dia ini istilahnya kembali utuh ya, kembali semangat konten. Cuma ya kayaknya dia udah ambil keputusan ya, karena ngelihat beberapa YouTuber sebelumnya, sebelum dia udah ada yang pensiun duluan gitu. Dan ternyata emang mungkin saat dia ngelihat yang lain pensiun itu ya dia cuma nyimak gitu ya. Ternyata kejadian itu menimpa ke dia sekarang, kayak tekanan ya, tekanan. Sebenarnya tekanan itu tekanan apa ya, simple sebenarnya. YouTube pengen konten kreator begini gitu, tapi konten kreator juga punya punya agenda gitu. Dan ini hal yang boleh dibilang nggak sinkron gitu. Dan nggak sinkron ini ya efeknya ke YouTuber ya. Ke YouTuber ini dia akan apa sih, ya stres ya, akan stres tuh. Karena ya karena ini bisnisnya dia udah jadi bisnis besar istilahnya ya, konten kreator besar. Dan banyak yang dipertaruhkan, mungkin entah itu ya dari endorse, entah itu dari bisnis. Ya tekanannya semakin besar, dan dia ya mencoba agar kembali istilahnya bisa berdiri tegak lagi. Yang selama ini dia tuh kayaknya udah nyerah aja deh gitu. Cuma ya inilah kegigihan Jeff Sepiai ya. Seharusnya dia tuh udah mungkin udah bunuh diri ya, cuma ya udah terapi, udah coba cara ini itu. Jadi kayak nge-YouTube ini udah nggak pengen lagi gitu. Dia pengen ngelakuin hal-hal yang lain, kayak nulis buku novel, buku cerita, buku ya, fiksi kayak gitu, atau yang ngelakuin hal yang lain lah gitu. Jangan YouTube, yang penting dia udah sebenarnya udah seperti itu. Cuma
Ya selama dia masih bisa ngupload, dia bilang dia akan ngupload gitu, apapun ya pokoknya lebih ngarah ke kemana air mengalir ya. Dan ini sebenarnya ya dia nih sebenarnya udah pengen pensiun, intinya pengen pensiun, cuma ya masih ada sisa-sisa, entah itu mungkin sayang sama followernya, subscribernya, entah itu mungkin ya YouTube juga biar bagaimanapun juga udah jadi kayak apa ya, boleh dibilang tempat kerjanya ya, tempat kerja atau perusahaan ya, udah terbangun simbiosis ya, simbiosis ya. Cuma ya YouTube itu ya YouTube gitu, dia itu ya bukan orang gitu, dan konten kreator itu ya orang. Dan ya kalau YouTube-nya ini peraturannya ini berubah ngikutin perkembangan zaman, dan ya kalau konten kreator disuruh istilahnya ngerubah ya karakternya dia, itu pasti akan susah gitu, pasti akan susah. Dan inilah contoh ya kenapa kayak youtuber-youtuber gede ini pada pensiun tuh. Ya pertama dari YouTube-nya sendiri itu ya, algoritma atau sistemnya berubah-ubah ya, atau arah bisnisnya tuh berubah-ubah juga. Juga untuk konten kreator yang agar mempersiapkan hal ini gitu. Jadi yang udah sukses aja dia kesulitan ya, apalagi yang belum gitu. Apalagi yang belum ya, apalagi yang belum monet ya. Yang belum monet pengen monet, tapi yang udah monet over udah 30 juta subscriber. Lihat aja satu video ditonton 4 juta subscriber. 4 juta orang view-nya ya. 3 juta orang itu kan duitnya gede sekali gitu. Duitnya gede sekali. Cuma ya kembali ya, ini pun istilahnya udah terlalu ngerusak ngerusak mentalnya si Jacksepticeye ini gitu. Udah terlalu ngerusak mentalnya, meskipun view-nya banyak, meskipun subscribernya mungkin salah satu yang terbesar ya di dunia gitu. Ya cuma ini aja nggak cukup gitu. Dia ini ya, ini udah apa sih, kayak link apa, entah itu ekosistemnya ini udah ngerusak mentalnya dia gitu. Dan ini ya, ini yang dia alamin kejadian youtuber gede ini kayak gini nih, kayak stres, tertekan gitu ya. Sebenarnya tertekan gara-gara YouTube pengen berubah ganti format gitu doang ya. Cuma benar-benar merubah apa sih, efeknya tuh ke orang gitu loh. Efek ke orangnya ini dahsyat gitu. Mungkin ya YouTube ya sekedar ganti peraturan, misalnya kayak itu algoritma ganti, ini ganti. Cuma untuk konten kreator ini, apalagi untuk channel besar, ini ngerusak ngerusak tatanan hidupnya gitu, ngerusak apa yang dia misi visinya, ngerusak. Ya tadinya kan dia cuma ingin bikin video fun, anak-anak seneng, dianya juga subscriber nambah gitu terus itu. Cuma tiba-tiba YouTube tuh ya tahu sendiri lah, yang biasa dia yang nonton jutaan tiba-tiba ganti algoritma mungkin jadi drop. Nah ini kan drop ini ya bikin dia harus gimana biar istilahnya stabil. Dia kan namanya punya channel kan ya berusaha ya agar segala satunya nih justru lebih bagus, nah, sebetulnya lancar jaya gitu. Cuma ya effortnya ini justru malah merusak merusak mentalnya dia sendiri gitu. Dan ini ya, inilah kenyataan hidup ya. Jadi kayak untuk jadi YouTuber ini sukses nge-YouTube, kayak dia juga bilang ya, jadinya bikin video ini contohnya kayak hidupnya aja jadi sibuk kayak apa sih, kebanyakan mikir thumbnailnya kayak gimana, judulnya kayak gimana. Belum masalah YouTube, tahu sendiri lah, pengennya orang engage, orang disuruh betah di situ berlama-lama. Sebenarnya kan nonton game aja orang betah gitu, cuma gara-gara peraturannya YouTube macem-macem, jadinya dia ya itulah bingung gitu kan. Dia tuh bingung ngikutinnya tuh, dia ya menjadi hal yang tidak dia sukai gitu. Nah disinilah efeknya ya, efek pengaruh setiap
perubahan sistem, perubahan algoritma, perubahan sistem nih untuk konten kreator gitu. Makanya di sini Sirtiman sebagai pengguna YouTube ya, Sirtiman ya emang tidak mau terlalu bergantung sama YouTube gitu. Ya nanti kejadiannya kayak gini gitu. Sebenarnya ya udah banyak yang kayak dia yang kayak gini, terutama kayak di bidang bisnis online. Ada ya, cewek Vanessa, terus ada ya pokoknya banyak yang pada stres gitu, banyak pada stres. Nah di sini ya untuk yang mulai nge-YouTube ya agar agar paham sikonnya, jangan taunya cuma gue pengen YouTube monet terus duitnya gajian gede dan lain-lain. Itu kan semua pengennya kayak gitu. Cuma kembali ya, di sini ada cerita, ada sikon sekarang nih kejadiannya kayak gimana, ada ekosistem yang berubah, ada perubahan mental gara-gara perubahan algoritma, ada ya pokoknya ya kalian harus mempersiapkan itu semua gitu. Emang nggak ada larangan sih untuk istilahnya dia kan begitu gitu. Kalau gue nanti gue cari cara jangan kayak gitulah gitu. Ya mungkin ya bebas-bebas aja. Cuma kalau di sini Sirtiman emang pertama emang nggak mau terikat sama YouTube banget ya. Apalagi kalau urusan monet. Monet ini kan konten kita kan harus sesuai dengan kebijakan gitu loh. Nah di sini ya kalau model kayak Sirtiman kayak konten aja istilahnya dipasung-pasung seperti itu ya, meskipun apa sih ya, ya ya kurang suka kalau kayak gitu. Lebih baik bikin konten yang benar. Di sini emang bedanya kalau konten kreator sama pebisnis online. Kalau konten kreator membuat konten emang digaji ya. Terus ya untuk view sama subscriber ini pengaruh banget ya. Rata-rata ya seperti itu emang benar gitu. Cuma kalau pebisnis online ya emang mau view mau banyak atau dikit, yang penting Sirteman bisa membantu kepala itu, membantu orang, yang membantu masalah yang ada di kepala orang. Nah di situ sebenarnya kesuksesan Sirteman ya di situ. Gitu. Semakin banyak orang terbantu, ya semakin ya Sirteman ya bangga gitu aja, bangga aja gitu. Masalah duit sih ya akan sendirinya datang gitu, entah dari ya Sirteman jualan produk digital, Sirteman jualan lapak marketplace itu jualan ya standar lah, jualannya standar aja gitu. Cuma kan bukan masalah pilihan ininya ya, masalah idealis gitu. Tapi emang ya untuk bisnisan Sirtiman ini cocoknya yang ke arah yang Sirtiman mau gitu. Dan Sirtiman juga ya nggak perlu jadi orang rata-rata yang ngikutin jalur YouTuber standar kayak Jacksepticeye yang udah besar tapi malah stres gitu. Nah di sini Sirteman ya emang ya jadi pelajaran ya, benar-benar nggak mau ke arah situ gitu. Sirteman punya arahnya sendiri gitu, ke arah yang Sirteman setir lah istilahnya. Ya kalau punya bisnis kan kita punya kendali ya, meskipun menggunakan produk Google ya, kita menggunakan produk Google. Di sini kayak produk Google apa kayak Gmail, kayak Blogger, kayak Google Drive. Ini semua Sirtiman anggap ya menggunakan ini semua. Cuma nggak terlalu terikat seperti jadi YouTuber, terikat dengan advertiser seperti itu gitu. Nanti kejadiannya ya kayak tadi kayak si channel Jacksepticeye itu jadinya ya sedikit perubahan bikin bikin stres. Kalau udah stres ini bener-bener orang ini susah gitu loh, sembuhnya tuh susah gitu. Makanya di sini Sirteman yang nggak mau mikirin algoritma, nggak ada konten yang kudu ngikutin kayak gitu gitulah, kontennya biasa aja begini gitu loh. Kalau Sirteman mau bikin agak berubah sedikit ya pengen suka-suka aja, nggak harus ngikutin algoritma juga gitu. Soalnya dari dulu kan Sirteman ya gini aja gitu. Kalau mungkin yang lain pada macam-macam, pada nyoba algoritma ini, coba begini begitu. Jadinya emang kebanyakan bikin konten untuk algoritma gitu, bukan untuk orang, bukan untuk ya istilahnya di sini channel bisnis online kan untuk bantu orang cari duit online itu kan, bukan buat bagus di algoritma ya. Nggak perlu banyak
penonton, yang nggak punya banyak subscriber, yang penting ada orang kebantu bisa cari duit online, ya udah itu tujuannya gitu. Dan ya sentimen ya ada istilahnya produk digital dan lain-lain untuk cari keuntungan. Dan orang-orang kayak si Ertiman ini orang-orang yang istilahnya udah apa ya, percaya diri, udah jadi magnet uang lah gitu, nggak percaya lah dengan skill, dengan ya apa ya, udah pokoknya dengan pengalaman ya dari tahun 2008 bisnis online itu udah percaya kalau apapun yang Steven lakuin mah uang itu pasti akan datang, seperti itulah gitu. Steven mau bikin proyek apa, uang akan datang, entah itu lakunya banyak sedikit, tapi pokoknya uang akan masuk, seperti itu. Nah di sini kepercayaan diri yang kayak gini ya, jadinya emang ya beruntung lah si Steven, nggak kayak si Septic Eye gitu, Jack Septic Eye tadi ya, kayaknya duit banyak, follower gede, viewernya jutaan, tapi justru ngerusak youtubernya gitu. Nah di sini ya, ya buat pertimbangan kalian sendiri ya. Ya di sini nggak membandingkan youtuber biasa sama pebisnis online, cuma emang ini beda aliran gitu, beda aliran. Dan kalian harus paham kalau kalian di zona yang monet, ya kalian juga harus cari cara ya, jangan sampai kejadian Jack Septic Eye tadi terulang gitu, punya segalanya tapi ngerusak ya ini dalamnya gitu, dalam mentalnya ya. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.